Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Temani adik membeli pita. Tidak lupa membeli roti isi. Sudah tahu rakyat menderita. Jadi pejabat kok malah korupsi. Mencari teladan dalam hal apapun bukan perkara gampang. Seringkali kita terjebak mencari sosok yang sempurna sebagai rujukan atau teladan. Padahal, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Selalu ada sisi baik dan buruk yang melekat pada setiap orang. Sebaik apapun seseorang, bila dikorek-korek, pasti ada saja keburukannya. Dalam urusan melawan korupsi pun begitu. Kiranya tidak mudah mencari sosok yang benar-benar bersih. Tak pernah bersinggungan dengan tindakan-tindakan yang tergolong korupsi. Namun, itu bukan berarti kita tak bisa menemukan sosok-sosok yang mampu menolak godaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai 9 nilai integritas. Kesembilan nilai itulah yang bisa dijadikan tolak ukur oleh kita dalam menilai seseorang tokoh. Apakah bisa dijadikan teladan dalam melawan korupsi atau tidak? Semakin banyak nilai anti korupsi yang ditunjukkan, semakin tinggi integritas seseorang dan semakin pantas untuk dijadikan teladan dalam pemberantasan korupsi. Apa sajakah kesembilan nilai itu? 1. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. 2. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Yang 3, mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Yang 4, disiplin adalah taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang 5, tanggung jawab adalah siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tidak buang badan. 6, kerja keras adalah gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu. Tidak asal-asalan. 7, sederhana adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. 8, berani adalah mantap hati dan percaya diri. Tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. 9, adil adalah berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Temani adik membeli pita. Tidak lupa membeli roti isi. Sudah tahu rakyat menderita. Jadi pejabat kok malah korupsi. Sepenggal kisah sejuta teladan. Haji Agus Salim. Bukan tak mampu, tapi tak mau.
Leiden is Leiden. Memimpin adalah menderita. Lahir dengan nama asli Musyidul Haq di Koto Gadang, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884. Agus Salim menimba ilmu di sekolah khusus anak-anak Eropa, Europe's Lagere School. Begitu lulus pada 1897, anak jaksa di pengadilan Riau itu melanjutkan studinya ke Hugere Burger School di Batavia. Lulus dari HBS dengan nilai tertinggi saat berumur 19 tahun, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda. Namun, permohonannya ditolak. Meski kemudian direkomendasikan oleh Raden Ajeng Kartini dan disetujui pemerintah, Agus Salim kadung tersinggung dan memutuskan tak melanjutkan studinya. Ia mulai bekerja. Pada 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah di konsulat Belanda. Di sanalah ia memperdalam ilmu agama Islam, diplomatik, dan beberapa bahasa asing macam Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Jepang, dan tentu saja Arab. Kiprah Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan dimulai bersama Syarikat Islam atau SI pada 1915. Saat menjadi anggota Volksraad periode 1921 sampai dengan 1924, ia dikenal sebagai sosok yang bersuara keras. Kiprahnya lantas berlanjut di Jong Islamisme atau JIB. Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim juga seorang jurnalis. Ia antara lain sempat berkiprah bersama Harian Neraca, Hindia Baru, dan mendirikan surat kabar Fajar Asia. Setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di kabinet Syahrir I dan II, Agus Salim adalah Menteri Muda Luar Negeri. Sementara itu, di kabinet Amir Syarifuddin tahun 1947 dan kabinet Hatta tahun 1948 sampai dengan tahun 1949, ia menjabat Menteri Luar Negeri. Agus Salim meninggal di Jakarta pada 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Berdamai dengan kemelaratan. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu. Ia hidup melarat. Itulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam Het Dagboek van Schermerhorn atau buku harian Schermerhorn saat mengomentari Haji Agus Salim. Faktanya memang demikian. Haji Agus Salim selalu bersahaja. Suatu ketika, di sebuah tempat di dataran Eropa, berkumpullah para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka terselip seorang pria berjanggut putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Selain lebih pendek, dandanannya pun sungguh kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan di sana-sini. Kesahajaan yang oleh Schermerhorn disebut sebagai kemelaratan itu
oleh Muhammad Rum disebut sebagai manifestasi nyata dari prinsip Leiden ist Leiden. Memimpin adalah menderita. Yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singo di Mejo. Saya teringat perkataan Kasman, Leiden ist Leiden, memimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tetapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ditujukan dalam hidup sederhana yang kadang-kadang mendekati serba kekurangan dan kemiskinan. Tutur Muhammad Rum dalam tulisannya Haji Agus Salim memimpin adalah menderita pada 1977. Tak mendamba istana. Rumah mewah atau setidaknya salah satu yang terbagus di lingkungannya. Begitulah bayangan awam ketika memperkirakan kediaman seorang pesohor, apalagi pejabat negara yang berpengaruh. Tapi membayangkan rumah Haji Agus Salim seperti itu adalah kekeliruan besar. Walaupun sempat menduduki jabatan menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan di negeri ini, Agus Salim ternyata sempat tak memiliki rumah kediaman tetap. Semasa tinggal di Jakarta, ia berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Agus Salim sempat tinggal di Gang Tanah Tinggi, lalu ke Gang Taopekong, ke Jatinegara, dan beberapa tempat yang lain. Kebanyakan rumah yang dikontrak oleh Agus Salim pun tidaklah luas dan nyaman. Tak jarang hanya memiliki satu kamar. Demi mengubah suasana, setiap 6 bulan sekali, Agus Salim menyusun ulang tata letak meja, kursi, lemari, hingga tempat tidur. Dengan melakukan itu, ia merasa mengubah lingkungan tanpa perlu pindah ke tempat yang lain. Tak jarang pula, rumah yang ditempatinya itu bocor di mana-mana. Meski demikian, keluarga Haji Agus Salim tak mengeluh. Mereka selalu mengedepankan syukur. Bagi mereka, rumah yang bocor justru dirasakan sebagai sukacita yang dapat menciptakan keasyikan bersama. Bila hujan tiba dan atap bocor, Zainatun Nahar, istri Agus Salim, bergegas menaruh ember-ember di tempat-tempat yang bocor. Ia lalu mengajak anak-anak mereka yang masih kecil membuat perahu dari kertas. Dan asyiklah mereka bermain perahu bersama. Pada akhirnya, Agus Salim memiliki rumah yang lantas bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Rumah itu terletak di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Namun, rumah tersebut juga bukanlah istana megah. Rumahnya seperti rumah perkampungan. Sama sekali tidak mencerminkan seorang tokoh terkenal seperti kita bayangkan. Kisah Muhammad Rum. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa
selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.